Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rima Mati dari kelas 3D, program studi D3 Keperawatan ITSPK Muhammadiyah Surakarta. Di sini saya akan mempresentasikan prosedur bekam. Yang kemarin kita sudah mempelajari tentang sejarah-sejarah bekam, dan sekarang kita mempelajari tentang prosedur bekam. Yang pertama adalah alat-alat bekam. Yang pertama ada gelas bekam, yang kedua alat hisap, yang ketiga kapas steril atau kasa steril, yang keempat desinfektan, yang kelima sarung tangan. Bisa dilihat gambarnya. Baik, kita lanjut ke prabekam. Yang pertama, sebelum melakukan bekam, kita harus meminta izin terlebih dahulu kepada pasien kita, setuju atau tidaknya, siap atau belumnya. Yang kedua, identifikasi area di tubuh yang ingin dirawat atau yang ingin dibekam. Yang ketiga, bersihkan area yang akan dibekam dengan sabun dan air. Yang keempat, gosok losia pada kulit. Yang kelima, cuci cangkir dengan air panas dan sabun. Lalu selanjutnya ada ketika bekam. Ketika bekam, di saat dilakukan bekam mungkin akan merasakan tidak nyamanan ringan saat cangkir atau cup menyentuh kulit. Bisa juga terjadi luka bakar atau memar dan infeksi kulit. Setelah itu Anda juga akan merasakan mual, pusing, dan berkeringat. Lalu selanjutnya ada setelah bekam. Setelah bekam tidak disarankan mandi, apalagi mandi menggunakan air dingin. Itu tidak boleh karena air dingin berpengaruh akan mengubah suhu tubuh dengan sangat cepat dan beresiko terhadap kesehatan. Mandi diizinkan setelah 2 jam selesai bekam. Itu pun harus menggunakan air hangat agar kulit yang terkena cup tadi setelah bekam bisa rileks kembali. Next, ada sterilisasi alat. Yang pertama, bersihkan darah yang menempel di cup atau cup menggunakan cairan hidrogen peroksida H2O2 dengan kadar 3%. Dan yang kedua, bersihkan alat bekam dengan air mengalir. Yang ketiga, rendam alat bekam dengan cairan disinfektan NaCl dengan kadar 5% berbanding 1:9. Yang kelima, sterilisasi alat bekam dengan menggunakan alat khusus dengan pemanas antara 120 derajat sampai 200 derajat Celcius, tergantung jenis alat yang disterilisasikan dan tempo sterilisasi. Keenam, kasa steril, kapas steril, dan cup steril dimasukkan ke dalam sterilisasi drum atau drum steril. Yang ketujuh, ruang bekam dilengkapi dengan lampu UV yang akan dihidupkan secara periodik. Lalu yang terakhir, ada pengelolaan limbah bekam. Limbah bekam biasanya dimusnahkan di puskesmas atau rumah sakit. Karena untuk jenis limbah diagros infeksius harus dimusnahkan dengan pemanas berskala tinggi hingga di atas 1000 derajat Celcius. Limbah ini dibakar dalam tungku khusus hingga semua bisa terbakar secara sempurna. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan.